sahabat YouTube, ada berita menarik mengenai bukti-bukti CCTV yang terbantahkan. Hal itu dapat dinilai dari lolosnya Ferdy Sambo dan istri dari jeratan hukum. Namun sebelum lanjut ke beritanya, bisalah kalian tekan dulu tombol subscribe terlebih dahulu, sambil nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Praktisi hukum Ricky Finando menilai, kalau kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, yang menewaskan Brigadir Yosua, itu bukan pembunuhan berencana. Penilaian Ricky itu berdasarkan sekuens atau urutan waktu, yang sudah terungkap sejauh ini. Dipaparkan, usai diperiksa di Mapolda Jambi pada Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022, kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak melalui kuasa hukumnya menyebutkan, bahwa ia masih berkomunikasi dengan Yosua pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Dalam komunikasi itu, Brigadir Yosua hanya bertanya kabar. Sementara, Mabes Polri menyebut peristiwa polisi tembak polisi di rumah Ferdy Sambo terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, komunikasi Vera dengan Brigadir Yosua terakhir berlangsung 17 menit, sebelum peristiwa berdarah itu terjadi. Sedangkan berdasarkan rekaman CCTV itu menunjukkan, kalau Brigadir J, Baradae, dan istri Ferdy Sambo menuju rumah pribadi, lalu kembali ke rumah dinas setelah PCR. Diperkuat adanya komunikasi terakhir Brigadir J pada pacarnya, Vera pada tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 16.43 waktu Indonesia Barat, mengindikasikan tidak ada penganiayaan yang diikuti dengan pembunuhan berencana, ucap Ricky dalam keterangannya. Ricky mengatakan, dalam sejumlah kasus pembunuhan berencana memerlukan waktu dan proses yang agak panjang. Sementara, momen komunikasi terakhir Brigadir J dengan Vera, dan peristiwa polisi tembak polisi hanya berjarak sekitar 17 menit. Untuk itu, Ricky menilai peristiwa penembakan Brigadir J merupakan peristiwa spontan, bukan pembunuhan berencana. Apalagi didahului dengan penganiayaan seperti disebut pengacara keluarga Brigadir Yosua. Sesuatu yang tak logis hanya dalam waktu belasan menit, karena belum termasuk tembakan, artinya kalau mau dipaksakan tetap ada penganiayaan dalam waktu belasan menit, tak logis. Karena timbul pertanyaan hukum, kalau luka-luka sebanyak itu tetap akan dianggap sebagai akibat penganiayaan, bagaimana logika hukumnya? Semua itu menjadi luka hanya dalam waktu belasan menit, karena dianiaya lalu kemudian ditembak lalu pelaku meninggalkan TKP, ucapnya. Menurut Ricky Finando, jika ditarik sebelum terjadinya peristiwa itu, Brigadir J, Baradae, dan istri Ferdy Sambo diketahui menuju rumah pribadi Sambo jelang asar, atau sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian melakukan PCR dan setelah itu kembali ke rumah dinas. PCR mungkin 10 menit. PCR kan tidak lama, tak mungkin 1 jam kan? Ke rumah pribadi Sambo jelang asar. Asar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, artinya sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, menuju rumah pribadi Sambo, artinya sekitar pukul 15.30 selesai PCR, dan sekitar pukul 15.35 sampai pukul 15.40 waktu Indonesia Barat kembali ke rumah dinas. Kemudian pukul 16.43 waktu Indonesia Barat, Brigadir J berkomunikasi dengan Vera, artinya ada waktu sekitar lebih dari 1 jam Brigadir J berada di rumah dinas, terhitung sejak kembali dari rumah pribadi Sambo, ucapnya. Dengan demikian, kata Ricky, Brigadir Yosua berada di rumah dinas Ferdy Sambo, selama sekitar 1 jam setelah menjalani tes PCR. Dalam rentang waktu itu, Ricky meyakini Brigadir J tidak dianiaya. Karena logika hukumnya untuk membuat banyak luka, atau penganiayaan yang panjang seperti yang digambarkan pengacara, itu perlu waktu yang agak panjang, tidak bisa dalam waktu belasan menit yang sangat singkat. Untuk jadi lebam mayat dan kaku mayat saja perlu waktu. Makanya Komnas HAM tidak lagi mempersoalkan yang kemarin dianggap luka akibat penganiayaan, karena itu bukan akibat penganiayaan, tetapi lebam mayat dan kaku mayat, yang hukum pidana tetapi belajar kedokteran, tegasnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian sahabat YouTube? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like, and subscribe, sambil nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.